Oke, selamat datang Bapak Ibu semua, Sivitas Akademik ITB dan juga para alumni yang kami hormati. Selamat datang di acara webinar IAT ITB. Sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Mohon untuk menunggu sejenak. Sambil menunggu ada beberapa rekan kita yang masuk. Sejauh ini para peserta sudah mulai masuk dan jumlahnya sekitar 73 orang. Sebentar lagi kita akan segera mulai. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di webinar IATITB ini. Selamat datang Bapak Ibu. Sebentar lagi acara kita akan segera mulai. Oke, acara kita akan mulai. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kita dapat berkumpul pada hari yang luar biasa ini dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni TI ITB. Dengan tema memanfaatkan peluang era baru di tengah pandemi COVID-19 ini. Gimana kabarnya rekan-rekan? Mudah-mudahan sehat selalu dan harapannya kita tetap produktif dan aktif di era yang saat ini memang luar biasa. Dan sebelum acara dimulai, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan acara yang kita jalankan ini dapat lancar dan bermanfaat tentunya. Dan juga kami harapkan juga kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Berdoa kami persilahkan. Oke, selesai. Terima kasih. Dan rekan-rekan tidak berpanjang lebar, saat ini kita sudah lengkap, para narasumber sudah hadir, dan rasanya tidak elok untuk menunggu lama. Adapun acaranya yang pertama adalah sambutan dari IA Teknik Industri ITB, dilanjutkan dengan sharing dan diskusi dengan para narasumber, kemudian penutupan. Dan langsung saja kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Teknik Industri ITB yang akan disampaikan oleh Pak Made Danat Akas. Pak Made, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Ya, yang terhormat hadir bersama kita Bapak Profesor Kuntoro Mangkusubroto. Beliau sudah kita kenal tokoh nasional dan juga sudah berkiprah sebagai alumni teknik industri Pak ya yang melanglang buana dan saya tidak perkenalkan lagi. Terima kasih Pak Kuntoro sudah bersedia memberi keynote speech di dalam pertemuan alumni teknik industri ITB. Jadi kemarin kita juga sudah bincang-bincang dengan para tokoh yang lain, dosen dan juga senior komunitas industri ini. Ada dari S1 Teknik Industri, MRI, kemudian ada S2 dan juga ada S3 Teknik and Manajemen Industri. Dan tentunya ya puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini terjadi di dalam situasi wabah COVID ini dan juga situasi krisis ya kita bisa bertemu walaupun tidak langsung offline gitu ya, tapi online saya kira ini suatu hal yang
luar biasa sekali. Hikmah dari wabah ini akhirnya bisa ketemu dengan banyak alumni yang hadir sekarang ini 79 ya, 80 orang, dan saya kira ini menjadi suatu kebahagiaan bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Pak Kundoro sekali lagi atas waktunya, perkenannya, dan juga teman-teman semua panitia dan juga para pembicara yang energik, anak-anak muda ini, anak muda harapan bangsa. Dan saya berharap kita walaupun situasi wabah, tapi tetap dari perspektif Ikatan Alumni Teknik Industri ITB ikut mengkaji dan juga melihat bagaimana peluang dan tantangan wabah COVID dan juga krisis ekonomi ini. Jadi saya ingin juga menyampaikan dalam beberapa kali pertemuan, apakah itu di PII, Persatuan Insinyur Indonesia, kemudian ada Menko Ekonomi, dan juga ada beberapa ekonom, dan juga para insinyur, dan juga para praktisi industri, bahwa perspektif teknik industri ini kelihatannya sekarang ini sesungguhnya harus berbuat lebih banyak secara nyata bersama-sama dengan banyak alumni gitu. Karena permasalahan wabah COVID ini tidak bisa kita lepaskan dari peran kita. Bisa kita lihat berikutnya, saya punya beberapa materi ini di halaman berikutnya bisa dilihatin bahwa wabah ini kan terjadi ya, kita tidak tahu kapan selesainya. Namun demikian dari tren yang ada, sebenarnya kita harapkan ya bisa cepat berlalu. Apakah itu bulan Juli, bulan Agustus ya, tadi bisa ditunjukkan slide tadi, dan juga secara kebijakan pemerintah juga ada fase 1, 2, 3, 4, 5 yang disebut nanti juga dengan new normal. Dan saya kira ini menjadi persoalan kita semua, bagaimana menyikapi wabah ini. Ya tentunya tetap disiplin masyarakat, jaga jarak, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya, sehingga tahapan-tahapan ini bisa kita lalui. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemudian bagaimana kita bisa recovery secara ekonomi, karena berbeda dengan wabah yang dengan krisis ekonomi yang sebelumnya, itu tidak terdampak oleh faktor supply atau UMKM atau UKM masyarakat yang mengena, tapi sekarang ini langsung terkena pada masyarakat karena ada PSBB dan lain sebagainya, sehingga masyarakat dengan usahanya itu sendiri tidak bisa menjalankan usahanya lebih banyak, sehingga UMKM dan UKM kita ini banyak yang terpukul usahanya. Jadi berbeda dengan krisis 98 maupun 2008. Baik, kemudian bisa kita lihat juga dari situasi itu secara jangka panjang. Slide berikutnya menggambarkan bagaimana sebenarnya dampak dari wabah ini yang memang secara global, secara internasional, dan juga di dalam negeri kita terkait dengan resesi pada anggaran R&D ya. Karena kita tahu juga di RAPBN yang lalu sudah dipotong ya R&D-nya itu 39,7 triliun. Dan ini juga menjadi sebuah persoalan di kita bagaimana ke depannya. Termasuk dengan sekarang ini kita menggunakan remote working dan juga remote semua aktivitas kita ini dengan remote, juga perlu melihat kerentanan cyber security, bagaimana kerahasiaan data dan lain sebagainya. Dan juga perlu ada keahlian pendidikan, pelatihan mengenai hal itu. Termasuk dalam e-commerce juga, dalam perdagangan mengikuti demand dan supply, saya kira ini juga perlu kita menjadi persoalan kita. Dan selain itu, diversifikasi dan inovasi produk ini juga penting. Kita lihat ke depan bagaimana sekarang ini lebih banyak bergerak mengenai seperti misalnya alat kesehatan, makanan, minuman, cemilan, bahan pokok, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah capital injection maupun stimulus insentif, dan juga mudah-mudahan akses softbank, soft loan, dan lain sebagainya. Dan ini kalau kita petakan secara perusahaan, secara industri, secara perorangan, ini terdampak semua. Jadi perusahaan sudah kena seperti profitnya, kemudian cash flow-nya negatif, dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi suatu persoalan kita. Kemudian kita lihat juga di slide berikutnya ini bagaimana
kita mengembangkan industri sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari industri sudah ada industri prioritas, industri unggulan dan lain sebagainya. Tapi kita masih bergerak di antara dan hilir. Di hulunya ini masih belum banyak gitu ya, industri logam maupun industri kimia yang berbasis migas, batu bara, logam, mineral dan juga agro dan juga maritim lainnya masih belum. Ini menjadi tantangan kita. Dan kemudian kita lihat juga di slide berikutnya bagaimana mengenai pengaturan pengelolaan itu semua dengan tren adaptasi yang ada sekarang. Bisa dilihat slide berikutnya. Ini bisa kita lihat bahwa banyak hal yang memang harus kita lakukan perubahan dengan wabah COVID ini. Gaya hidup, kemudian juga perusahaan dengan diversifikasi produk, inovasi teknologi, termasuk mungkin momentum, bisa kita katakan apakah ini berkah atau bagaimana gitu ya. Kita melihat kembali pemberdayaan local resources kita, sumber daya alam kita. Sehingga sumber daya alam dan sumber daya manusia bisa datang dari Indonesia, dan juga termasuk bagaimana melihat demand dan supply, efisiensi, produktivitasnya, kemudian bisnis dengan e-commerce, online dan atau semi offline dan lain sebagainya. Ini menjadi peluang dan juga menjadi tantangan dari perspektif keilmuan teknik industri, dan saya kira ini sudah banyak kita lakukan, dan barangkali nanti ada advice ya dari Pak Kuntoro juga dengan teman-teman yang lain yang hadir di sini, para senior ya, bisa kita coba lihat sebuah perspektif yang lebih nyata bagaimana kita ikut berkontribusi dalam membangun industri ke depan pasca wabah COVID ini. Lanjut, dari hal ini sebenarnya ada lagi slide berikutnya aja langsung menggambarkan bagaimana hubungan industri primer, industri sekunder, industri tersier, industri jasa gitu ya. Ini yang memang harus kita garap secara integrasi dan komprehensif. Dan juga bisa dilihat di slide berikutnya, ini menggambarkan juga bagaimana konsep demand dan supply. Kalau demand-nya turun, supply-nya turun, bagaimana kita harus mengorganisasikan strateginya dalam kerangka demand dan supply itu, dan juga mengorganisasikan fungsi-fungsi di dalam perusahaan, di dalam industri kita, supaya strateginya ini bisa masuk. Dan di sini ilmu keilmuan atau profesi teknik industri banyak bisa berperan, apakah itu secara makro, mikro, maupun juga secara individu bisa kita aplikasikan keilmuan itu. Dan juga di slide berikutnya bisa dilihat langsung gambaran terhadap dampak ekonomi atau dampak industrinya. Jadi dari yang dipaparkan oleh Menteri Perindustrian yang lalu, ada industri otomotif, industri elektronik, tekstil, industri terkait dengan telekomunikasi, transportasi dan lain sebagainya, itu terpukul. Dan saya kira demand sekarang ini hampir, kalau otomotif contohnya, kebetulan saya sebagai otomotif itu sampai 50% turun pasarnya. Dari 1,1 juta menjadi 500 ribuan. Dan ini akan memukul banyak industri besar yang lain, dan termasuk juga IKM, UMKM. Oleh karena itu, kita melihat dalam perspektif belajar dari situasi itu, secara makro exchange rate kita udah sekitar 15.500, utang luar negeri, kemudian trade balance negatif karena import material dan barang modal, dan juga secara mikro terjadi demand turun, supply turun. Nah, ini kita melihat bahwa ke depan memang perlu ada penajaman terhadap industri antara dan hilir, termasuk juga bagaimana kita membangun fondasi industri hulu gitu ya, termasuk industri tersier. Dan ini saya kira nanti bisa kita bahas peluang-peluang ini, dan juga mungkin dalam acara khusus nanti terpisah bagi semua alumni. Kita kan punya 5.000 alumni, Pak. Ya Pak Kuntoro nih, 5.000 alumni kira-kira. Dari ini apa yang bisa kita lakukan ke depan supaya dari semua perspektif profesi teknik industri atau pembangunan industri ke depan bisa kita kontribusikanlah ilmu kita di dalam membangun Indonesia. Saya kira ini, kemudian ini terakhir, ya memang harapannya dari slide yang terakhir ini adalah bisa lanjut, itu terkait nanti dengan ya yang terakhir aja, rekomendasi kita kepada pemerintah. Ya ini sebenarnya program
teknik industri ya ITB, alumni teknik industri ITB, bagaimana kita bisa nanti juga berkontribusi nyata tidak hanya di dalam di ke masyarakat tapi juga di kampus gitu ya, dengan membuat nanti memberi bantuan beasiswa, renovasi perpustakaan dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan terakhir, saya kira yang menjadi poin kita adalah bagaimana kita bisa ikut membangun ekonomi maupun industri Indonesia dari IKM, UMKM dengan yang lebih nyata dengan menggunakan apakah itu subsidi, insentif, stimulus maupun juga dari dana yang dikeluarkan oleh swasta atau juga oleh perbankan ya. Ini yang kita harus bisa kita gerakkan, terlibat dengan gerakan peduli ya, membantu masyarakat industri Indonesia. Jadi saya kira ini sebagai membuka pertemuan ini dan mudah-mudahan nanti kita bisa dapat gambaran yang lebih luas dan ya alhamdulillah juga susun pengurus yang baru ini sudah diperkuat oleh anak-anak muda. Jadi kita ada angkatan 90-an banyak terlibat Pak di sini selain angkatan 80-an. Mudah-mudahan ini bisa kita dorong ke depan menjadi apa namanya driver ya untuk menggerakkan industri dan ekonomi Indonesia. Terima kasih, saya kira ini sebagai pembukaan. Sekali lagi selamat untuk kita dalam webinar ini. Semoga apa yang kita cita-citakan untuk berkontribusi dalam situasi ini bisa tercapai. Terima kasih, selamat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Madedana atas sambutannya. Ada beberapa hal yang memang perlu kita lihat saat ini, karena memang pandemi ini begitu luar biasa, sehingga perlu aktivitas-aktivitas yang rasanya harus kita lakukan. Dan tentunya nanti kita akan bahas di acara pokok, yaitu sharing dari alumni tentunya, bagaimana caranya kita menghadapi pandemi ini, dan bagaimana caranya strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk bisa lolos dari hal ini. Tidak berpanjang lebar, kita masuk ke acara utama, yaitu sharing dari alumni, bagaimana menghadapi pandemi ini, agar kita bisa tetap bertahan. Dan saya akan langsung ambil alihkan ya, kepada moderator kita, yaitu Mas Andi Widodo, untuk dapat bisa menjalankan sharingnya. Tentunya bersiap kepada para narasumber untuk dapat melakukan sharing. Oke, tidak berpanjang lagi, silakan Mas Andi Widodo untuk dapat bisa memandu acara ini sebagai moderator. Kami persilahkan, Mas Andi. Terima kasih MC Kang Hilman Saladin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan alumni TITB, kemudian juga alumni dari ITB di seluruh Nusantara, bahkan mungkin ada juga yang dari luar negeri, kemudian ada juga barangkali dari rekan-rekan di luar komunitas ITB. Ini kita juga buka. Bapak dan Ibu sekalian, untuk acara diskusi webinar IAT ITB kali ini kita bagi dalam 2 sesi. Nanti sesi pertama itu adalah keynote speech dari senior kita, Profesor Kuntoro Mangkusubroto. Nah, ini mungkin sudah banyak kenal Bapak dan Ibu sekalian, kiprahnya sudah sangat panjang sekali, mulai dari Direktur PT Timas waktu kami mahasiswa, kemudian juga pernah menjadi Ketua atau Kepala BRR di Aceh, kemudian Menteri Pertambangan dan Energi sebelumnya ya, kemudian sekarang jadi guru besar di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Saya kira ikan gabus ya, lebih cepat lebih bagus. Saya kira sudah pada penasaran apa yang akan beliau sampaikan. Waktu dan tempat kepada Profesor Kuntoro Mangkusubroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih ya udah mengundang saya di acara yang sangat menyenangkan ini untuk sharing, berbincang-bincang mengenai situasi saat ini dan bagaimana kita mengantisipasi masa depan yang bisa bilang nggak jelas.
sangat tidak jelas atau bagaimana, terserah lah gitu ya. Terima kasih juga ada Mas Nurholis, ada Mas Jaka, ada Mas Idrasto untuk menambah perspektif kita mengenai bagaimana kita bisa survive. Saya bukan ahli epidemi, saya bukan ahli virus, saya bukan ahli yang begitu-begituan, gitu ya. Kalau boleh disebut bencana alam, ya bencana alam konvensional, tsunami, gempa bumi, ya seperti itu. Tapi apa yang kita hadapi sekarang ini terpaksa kita tahu sedikit mengenai pandemi ini. Terus kalian berbeda dengan bencana alam biasa. Bencana seperti ini di mana berangkat dari wabah, penyakit, apalagi yang kita belum tahu virusnya, susah sekali kita untuk bisa menebak bagaimana nih arahnya. Kita hanya bisa melihat sejarah ke belakang. Asian flu tahun 1997 itu bangkit di bulan Mei, berakhir di bulan Desember tahun berikutnya. Jadi pandeminya sendiri 1,5 tahun lebih. Oke? Kalau kita lihat Spanyol flu 100 tahun yang lalu, itu 2 tahun. Sekarang virus corona ini beda dengan virus-virus sebelumnya, beda dengan virus SARS. Yang menakutkan itu adalah bahwa virus ini cepat sekali bermutasi. Jadi virus yang ada di wilayah New York itu lain dengan virus yang ada di daerah pantai barat Amerika. Di Indonesia juga seperti itu, beda virusnya. Jadi ini suatu hal yang sangat mengakibatkan gampang sekali menular. Tapi yang paling cilaka katanya, ini saya belajar dari ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia ini. Dia mengatakan yang paling cilaka itu adalah bahwa virus-virus ini kalau menulari orang dan orang itu menjadi carrier, orang itu belum tentu ketularan. Artinya ketularan tapi tidak menunjukkan gejala. Ini yang berbahaya sekali. Nah, saudara sekalian, kenapa saya mulai dari omongan ini? Karena kalau sifatnya seperti ini, kita akan susah sekali untuk memforecast kapan selesainya dan bagaimana selesainya. Ini sangat bergantung kepada banyak faktor. Negara yang mapan, tenang, disiplin, New Zealand contohnya. Kalau mau ngambil contoh itu New Zealand, jangan ngambil contoh tempat lain. Negara yang sudah siap selalu untuk perang, disiplinnya tinggi, Korea Selatan. Di situ kita bisa melihat betapa cepatnya mereka. Tetapi kita melihat negara yang sangat modern, G8, sangat mapan, Amerika, Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, berantakan semuanya itu. Kapan selesainya kita nggak tahu. Saudara sekalian, ini yang sedang kita hadapi. Di Indonesia, oleh karena itu, kalau kita bingung karena pemimpinnya bicaranya macam-macam dan saling bertentangan, ya dimaklumi saja. Karena juga semuanya nggak tahu sedang berhadapan dengan virus macam apa. Tapi kalau kita ditanya, atau mereka ditanya, kapan selesainya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan jangan menganggap mereka tahu. Ini soal mudik, ini nggak main-main ini. Kalau 1,5 juta orang sudah keluar dari Jakarta, dan diperkirakan nanti 1/4 sampai 1/2 lagi keluar dari Jakarta, itu bagaimana efeknya di luar sana. Kalau nanti mereka balik lagi ke sini, ditambah dengan orang lain yang ikut numpang, itu bagaimana efeknya? Susah dibayangkan. Gelombangnya akan bagaimana ini? Akan banyak sekali. Di tempat lain barangkali gelombangnya 2 atau 3. Kalau kita gelombangnya banyak, maka kita susah memperkirakan apa yang akan terjadi. Jadi, ini celakanya virusnya ini memberikan dampak kepada ekonomi. Kalau virus seperti biasa-biasa saja, ya saya kira nggak punya dampak ekonomi. Nah, disinilah kita akan menghadapi krisis ekonomi. Krisis ekonomi pun ini berbeda dengan krisis yang sebelumnya. Kalau krisis 2008 akibat real estate, rontok di Amerika Serikat, lalu
big financial houses runtuh. Ya, kita tahu sebabnya dan kita tahu obatnya bagaimana. Pada waktu tahun 98 politik di Indonesia kacau, lalu ekonomi kita runtuh, kita tahu bagaimana obatnya. Tapi sekarang kita tidak tahu bagaimana obatnya. Oleh karena itu prediksi-prediksi berangkat dari penyakit sebaiknya kita tinggalkan. Kita kumpulkan saja orang-orang yang punya pengalaman lalu memberikan prediksi. Saya berbahagia bisa mengumpulkan orang lain yang ngumpulin, saya terima laporan dia aja gitu. 50 CEO perusahaan-perusahaan besar di seluruh Asia Tenggara. CEO ini mengatakan perkiraan mereka 90% economic crisis ini akan selesai di akhir tahun depan. Jadi Q4 tahun 2021. Bahkan yang the super pesimis mengatakan baru Q4 tahun 2022. Jadi, itu artinya krisis ini atau economic downturn ini akan berjalan lama. Susah membayangkan bahwa ini akan selesai di akhir tahun ini. Awal tahun depan. Jadi, bayangannya akan kira-kira seperti itu. Itu artinya apa? Anda semuanya punya bisnis atau kerja di perusahaan. Katakanlah kepada mereka, pemimpin Anda atau Anda punya perencanaan untuk berbisnis sendiri. Anda mesti siap untuk survive 1,5 tahun. Bagaimana caranya? Nah, ini isu pokok yang perlu kita bahas sebagai orang teknik industri. Saudara sekalian, 1,5 tahun itu waktu yang lama. Tergantung pada bisnisnya. Para CEO ini menjelaskan bahwa mereka mesti survive. Tapi in order to survive, maka mereka mesti melakukan banyak cara. Ini yang penting. Ada dua hal. Hampir semua mengatakan to survive dan bisa menjadi a new champion di ujung era baru setelah 1,5 tahun, 2 tahun, maka tidak ada cerita lain, mereka mesti menggunakan digitalization yang lebih masif. Tidak ada cerita lagi tidak menggunakan itu. Mereka yang tidak menggunakan teknologi digital akan ketinggalan dan akan selesai ceritanya. Menggunakan teknologi informasi belum tentu juga survive karena persaingannya akan besar sekali. Tetapi tanpa itu pasti Anda tidak survive. Nah, ini menarik. Karena itu artinya Anda harus melakukan berbagai macam perubahan-perubahan di dalam perusahaan Anda untuk survive. Untuk survive-nya saja susah, tetapi untuk bisa survive bertahan sampai 1,5 tahun, 2 tahun, itu lebih susah lagi. Ini pokok. Dan patut diingat bahwa 1,5 tahun itu lama, jadi Anda pun mesti menyiapkan diri. Nomor 1, strateginya adalah to survive. Padahal Anda punya beban luar biasa, tenaga kerja. Saudara sekalian, tenaga kerja ini menjadi persoalan yang paling pokok. Apakah kita PHK mereka, ataukah kita pertahankan mereka, ataukah kita kurangi gaji mereka, atau bagaimana? Yang patut diingat, di ujung jalan nanti, pada waktu Anda melakukan mobilisasi kembali, tidak mudah untuk mendapatkan tenaga kerja yang siap untuk menjalankan operasi produksi Anda. Dan ingat, di dalam perjalanan ini, supply chain Anda sudah berubah. Itu artinya teknologi yang akan digunakan untuk menyiapkan supply chain, ini sudah akan berubah. Jadi, para CEO ini mengatakan akan ada 3 tahapan yang mesti dilalui. Tahapan pertama adalah tahapan to survive, to protect. Bagaimana caranya tetap hidup? Ini pokok. Bagaimana kita menangani employee kita? Apakah PHK? Apakah potong gaji? Atau bagaimana? 1,5 tahun itu lama sekali.
Kalau Anda melakukan PHK, nanti kalau mau hidup lagi, apakah Anda mudah mendapatkan tenaga kerja lagi yang seperti ini? Padahal kita akan masuk ke era digitasi yang lebih masif dibandingkan yang kemarin. Tahap yang kedua itu adalah tahap recovery. Tahap recovery ini adalah Anda meninjau ulang semuanya untuk kemudian memperbaiki. Supply chain, contoh. Apakah supply chain yang sekarang berlaku tetap akan berlaku 6 bulan lagi dari sekarang? Nah, ini pokok. Yang ketiga adalah retooling. Retooling, Anda mesti menyiapkan diri bahwa di ujung jalan nanti itu, kalau Anda survive dan Anda bisa recover, Anda mesti menjadi champion. Bukan sekedar yang kemudian hidup tapi kemudian mati karena kalah bersaing. Nggak ada udahnya hidup seperti itu. Di dalam seluruh proses ini, maka pokok sekali adalah your customer, pelanggan Anda, pembeli barang Anda. Karena mereka yang akhirnya memberikan dampak pada revenue Anda. Nggak ada bisnis yang bisa hidup tanpa pelanggan, karena pelanggan ini yang menghidupi Anda. Pertanyaan yang paling pokok, apakah pelanggan Anda masih sama perilakunya sekarang dan nanti? Saudara sekalian, kita sekarang terpaksa di rumah. Lama-lama nikmat juga di rumah ini. Seminar nggak perlu pakai macam-macam, nggak perlu macet dulu, lalu ketemu di gedung mana, lalu kita bikin seminar dengan macam-macam. Sekarang kita pakai webinar. Saudara sekalian, kalau ini jalan terus sebulan 2 bulan, kita lebih senang webinar daripada seminar yang biasa kita lakukan. That is behavior change. Pertanyaannya, pada waktu nanti penyakit sudah nggak ada lagi, kita balik lagi apa enggak ke behavior semula? Atau kita tetap seperti ini? Ingat, kalau behaviornya ini tetap seperti ini, maka bisnis seminar di luar mati. Sekarang pertanyaannya ada di mana? Ada di bisnis seminar seperti ini, atau di bisnis seminar seperti yang kemarin? Pokok. Jadi ada 3 hal. Perilaku berubah untuk nanti kembali lagi. Perilaku berubah untuk nanti sebagian kembali. Tapi ada perilaku berubah yang tidak akan pernah kembali lagi. Apabila Anda ada dalam bisnis di mana perilaku konsumer berubah, tetapi Anda tidak merasakannya, dan Anda tetap di situ, you're dead. Karena Anda masih menjual sesuatu yang sama, padahal perilaku dari si pembeli sudah berbeda. Ini hal pokok yang mesti Anda cermati baik-baik pada waktu Anda merecovery kembali perusahaan Anda. Jadi, sekarang ini saya mengatakan, usaha apa yang akan berubah dan tidak akan pernah kembali lagi seperti semula? Kesehatan. Anda sekarang ke rumah sakit dia takut. Yang sakit dengkul Anda, begitu mau di MRI ke rumah sakit, maka ada pertanyaan, perusahaan rumah sakit Anda itu terima COVID apa enggak? Begitu dia bilang kok terima COVID, Anda nggak mau ke situ. Karena cara dapat COVID itu tinggi. Jadi apa yang akan terjadi di telemedicine? Kenapa nggak kita mengembangkan aplikasi-aplikasi yang bisa melihat, mendiagnosa dari jarak jauh? Biarkan dokternya di sana, dengan aplikasi lalu dia tahu temperatur badan kita, apa yang salah, tulang ini atau tulang itu, darahnya bagaimana, lalu kemudian dia bikin analisa, lalu dia mengatakan Anda sakit ini, obatnya ini. Kalau gitu, tolong kirim obatnya ke sini. Anda tidak perlu ke sana lagi. Begitu masuk ke tahapan kiriman obat, maka ada drone yang ngirim ke rumah Anda. The total business will change. Apabila Anda sekarang masih dalam bisnis yang konvensional, you're dead. Jadi, inilah yang Anda mesti pertimbangkan. Sekarang ada di bisnis bioskop. Apakah orang masih mau nonton di bioskop setelah keenakan nonton Netflix 3 bulan di rumah? Nggak akan. Apalagi begitu masuk bioskop, pertanyaan, yang duduk samping saya kena COVID apa enggak ya?
ini akan berubah. Jadi, pada waktu kita menganalisa sekarang, bagaimana nasib Anda nanti, tanyakanlah kepada konsumen Anda, kira-kira Anda akan berubah apa enggak, atau Anda melakukan assessment. The consumer is the one that will determine whether you're going to survive or not. Nah, ini adalah satu hal yang pokok yang ingin saya sampaikan pada Anda dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena saya dibatasi waktunya 15 menit untuk menyampaikan ini semuanya. Saudara sekalian, 3 hal. Satu, kita nggak tahu kapan selesainya. Yang kedua, ada 3 tahapan. 3 tahapan untuk kita menyiapkan diri kita untuk survive di ujung jalan nanti. Yang ketiga, bagaimana assessment perilaku customer kita, pelanggan kita, yang akan mengakibatkan apakah kita bisa akan survive apa enggak. Satu penutup lagi, ingat, 50% dari perusahaan di Fortune 500 lahir di zaman seperti ini. Dan 70% beda antara pemenang dan kalahan itu terjadi di dalam krisis ini. Jadi, krisis semacam ini hikmahnya itu adalah akan muncul bisnis baru yang akan membawa kita semua ke era baru. Pertanyaannya, are you the one yang akan menciptakan bisnis baru itu, atau Anda adalah pemegang bisnis lama yang tidak bisa survive di era baru nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Subroto yang sudah memaparkan presentasinya pada sore hari ini. Karena beliau ini satunya keynote speech, jadi ini sesi ini dibuka dulu untuk Pak Kuntoro. Silakan bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya boleh dipersilakan langsung raise hand, kemudian bertanya langsung atau bisa juga di chat room. Dipersilakan. Barangkali 1 atau 2 pertanyaan dulu. Baik, kalau belum ada mungkin saya dulu Pak Kuntoro mungkin. Pak Kuntoro mengenai kondisi sekarang ini kan memang orang mau bergerak, kadang ada yang berpikir ya sudah pasrah saja, wong ini takdir dari Tuhan gitu ya. Atau pilihan kedua memang harus berinovasi ya. Nah, kaitannya dengan inovasi itu Pak Kuntoro, ini kan kadang juga merata ya. Mungkin ada kaidah, mungkin inovasi seperti apa yang membuat bisnis ini justru kita tampil sebagai pemenang. Bagian dari 70% yang bangkit di masa krisis itu, kunci inovasinya seperti apa? Tahapannya mungkin yang bisa dilakukan. Itu dulu barangkali Pak Kuntoro. Kalau saya bicara sama pelaku-pelaku bisnis, hampir semuanya mengatakan lupakan dulu inovasi, karena sekarang yang paling penting itu adalah hidup. How to survive. Hanya ada 15% yang mengatakan sekaligus untuk survive ini, saya akan melakukan inovasi. Tapi investasi untuk inovasi ini tidak kecil. Sekarang ini kepusingan yang paling besar itu adalah ujungnya berapa lama lagi ya. Saudara sekalian, di titik ini kunci ada 2. 1, cek cash flow Anda. Jadi, kalau sudah ngomong tentang cek cash flow Anda, ikuti cash flow Anda, nomor 1 itu adalah potong biaya-biaya, cost cutting. That's number 1. Pada waktu Anda melakukan cost cutting, yang Anda cut itu adalah cabang-cabang pohonnya. Ingat, jangan akarnya yang you potong. Kalau akarnya you potong, pohonnya akan mati. Jangan salah motong. Yang kedua, kalau Anda punya cash, nah ini penting, pertahankan cash itu dan selamatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda punya cash 10 miliar,
pertanyaannya dengan apa yang Anda miliki sekarang, Anda bisa survive 6 bulan lagi apa enggak? Atau 1 tahun lagi apa enggak? Ini adalah pertanyaan pokok. Kalau Anda mengatakan tidak bisa, lalu apa yang Anda lakukan? Nah, hati-hati di sini. Begitu Anda lakukan pemotongan PHK, yang UPHK yang bagaimana? Sebab nanti pertanyaannya di ujung jalan 6 bulan atau setahun lagi, pada waktu Anda mau bangkit, Anda butuh mereka, masih ada nggak mereka? Kalau mereka sudah tidak ada, maka Anda akan butuh waktu lagi untuk mobilisasi. Dan mobilisasi ini bukan barang gampang. Pasca krisis mencari orang setengah mati. Yang Anda cari sudah kemana, yang Anda nggak cari muncul di depan mata. Ini persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, pada waktu Anda melakukan inovasi, hati-hati, karena inovasi itu membutuhkan ongkos, mengambil cash Anda. Jadi, pertimbangkan baik-baik mengenai soal ini. Setelah Anda survive, di ujung jalan 6 bulan atau setahun lagi, lakukanlah inovasi itu. Itu yang saya maksud dengan yang namanya recovery. Recovery itu sekarang inovasi yang paling gampang. Saya punya 60 pegawai. Apakah bisa pakai 20 pegawai, sisanya menggunakan IT? Ini pertanyaan pokok. Kalau Anda mengatakan bisa, inovasi lakukan di IT untuk perusahaan Anda. Sekarang sudah terbiasa dengan work from home. Ada 2 CEO saya ketemu kemarin, dia mengatakan, kantor saya kosong. Kalau saya teruskan begini seperti ini, saya bisa nggak kantor itu saya kembali sewanya gitu ya. Jadi itu artinya apa? Dia bisa survive dengan 20 orang. Biarkan saja yang lainnya kerja di rumah. Hal semacam ini akan muncul dengan sendirinya pada saat Anda melototi cash flow Anda. Silakan kalau ada lagi. Baik, satu lagi ini barangkali Pak untuk Pak Kuntoro dari Pak Ajia. Saya mau bertanya, selain krisis ini akan berakibat ke shifting perilaku konsumen, apakah juga akan mengubah pola sourcing ke lokal produsen, Pak? Sekali lagi, Pak. Selain krisis ini akan berakibat ke shifting perilaku konsumen, apakah juga akan mengubah pola sourcing ke lokal produsen? Oh iya, karena supply chain-nya akan berubah sama sekali. Sekarang contoh misalnya ya, saya ngambil contoh gampang. Pernah lihat ini nggak yang video yang juragan duku, yang panen duku, lalu kemudian numpuk dukunya. Dia mengatakan kalau mau ambil aja deh, gratis nih. Kenapa? Karena middleman-nya nggak ada. Middleman-nya nggak beroperasi lagi. Jadi akhirnya di tempat supply terjadi penumpukan, di tempat demand tidak ada barang. Ini gejala ini adalah gejala yang akan kita rasakan. Tiba-tiba barang tidak ada. Barangnya ada, tapi di sana, di tempat produksinya, tidak bisa diangkut ke sini. Karena supply chain-nya sudah akan sudah terganggu. Tetapi inovasi yang menarik sekarang itu saya lakukan saya nikmati betul itu ya. Kalau mau cari ikan yang tadi pagi diangkut dari Maluku, sore hari sudah sampai di rumah, malam hari sudah bisa dimakan. Belum pernah kejadian seperti itu. Ada ikan segar dari Maluku paginya diangkut ke Jakarta dengan pesawat udara, lalu kita makan ikan. Jadi the whole landscape dari supply chain ini akan berubah. Kalau nanti saya sudah terbiasa dengan seperti itu, saya tidak akan beli ikan lagi sembarangan. Saya akan kembali ke orang itu mengatakan, itu ikan dari Maluku masih ada nggak hari ini? Begitu pertanyaan itu muncul, itu menjadi behavior dari pelanggan yang berubah, yang mengakibatkan seluruh supply chain berubah. Baik, itu dulu barangkali untuk sesinya Pak Kuntoro, paparan dan tanya jawab yang sangat menarik sekali. Barangkali nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya juga akan kita lempar untuk ke pembicara atau narasumber berikutnya.
Terima kasih sebelumnya Pak Kuntoro atas ilmu dan juga berbagi pengalamannya, kemudian bagaimana pengalaman terutama kita mempersiapkan diri di situasi krisis di era pandemi COVID-19 ini. Baik, untuk sesi... Pak Moderator, saya minta maaf. Iya, Bapak. Saya akan hadir di sini sampai jam 4.45 ya. Jam 4.45 saya cabut ya. Iya, Selamat. baik Pak. Terima kasih Pak Kuntoro. Baik, selanjutnya kita ke sesi berikutnya. Ada 3 narasumber. Nah, ini kali sebelum perkenalkan yang lain, tadi MC barangkali saya kenalkan dulu Pak. Ini Hilman Saladin, itu TI97, supaya kenal. Kemudian saya sendiri Andi Widodo, lebih kenal dengan Mas Ben, kalau bisa teman-teman yang lain, TI97 juga. Nah, berikutnya ini bicara selanjutnya, ini Mas Nurkholisoh Ibnu Abman. Sekarang beliau sebagai senior ekonomis di Bank Indonesia. Sebelumnya pernah kerja di Accenture, kemudian juga di Ernst & Young sebagai konsultan. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada Mas Nurkholisoh Ibnu Abman. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan untuk dapat berbicara di komunitas ini. Saya diberitahu oleh moderator kalau ini urutannya sesuai waktu ospek nih kayaknya. Jadi pembicara pertama itu yang ospek pembicara kedua yang ospek pembicara ketiga. Saya punya beberapa slide untuk menjadi panduan aja nih, mungkin bisa saya tampilkan. Jadi pertama saya disclaimer dulu, apa yang akan saya sampaikan ini adalah pendapat pribadi, jadi tidak mencerminkan kebijakan Bank Indonesia tempat saya bekerja gitu ya. Jadi saya menyampaikan ini dalam kapasitas sebagai profesional ekonomis. Beberapa pertanyaan yang sering didapatkan itu adalah ini yang akan coba saya jawab. Jadi pertama, seberapa buruk sih sebenarnya itu yang kita hadapi saat ini gitu. Kalau angka-angka tadi sudah disampaikan Profesor Kuntoro bahwa ngitungnya aja susah gitu, kita nggak tahu karena asumsinya masih bergerak, masih berubah. Jadi pertama saya mau sampaikan gambar ini ada joke di kalangan ekonomis gitu kan, apa bedanya resesi sama depresi. Resesi itu kalau your neighbor loses his job, tapi kalau you lose your job itu namanya depresi. Nah, kalau berdasarkan gambar ini job gitu ya, jadi ukuran kunci dari suatu krisis itu kan apakah kita masih punya pekerjaan gitu ya. Saya ambil yang di Amerika, kenapa? Karena ekonomi terbesar di dunia dan juga datanya bagus, jadi tiap bulan gitu ya. Kalau di Indonesia angka pengangguran itu diukur 6 bulan sekali, jadi ada lag waktu. Itu pun hasil survei, jadi kualitas datanya tidak se-reliable di Amerika. Nah, kalau yang di Amerika ini bisa kita lihat bagaimana kali ini tuh memang sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang very very bad gitu. Bisa kita lihat dari levelnya maupun dari speednya. Jadi gain atau perbaikan yang sudah dicapai sejak subprime mortgage crisis tahun 2009 itu kan pelan-pelan itu. Pelan-pelan akhirnya bisa turun. Itu tiba-tiba dalam 1 bulan itu hilang. Udah bubar semua gitu ke pencapaian kemarin. Dari levelnya, apalagi dari speednya ini. Hanya dalam waktu 1 bulan. Apa yang dicapai dalam 10 tahun ini bubrah semua gitu. Jadi memang ini pantas untuk kita perhatikan, kita nobatkan masa-masa krisis ini. Akan tercatat dalam sejarah gitu kan. Tapi semua itu kan baik atau buruk itu tergantung dari perspektif ya. Kita bisa bilang suatu itu baik karena kita punya contoh yang buruk. Kita bisa bilang suatu buruk karena ada contoh yang baik. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, gitu, kita pernah punya pengalaman Asian Financial Crisis tahun 97-98. Kalau itu yang menjadi benchmark kita, kalau itu yang ada di belakang kepala kita, maka krisis kali ini menggunakan forecast yang paling pesimis sekalipun ya, dari haraplah gitu. Apalagi ini kan sesuatu yang temporary ya, bukan kehancuran yang masif. Memang akan ada perubahan-perubahan yang signifikan seperti Profesor Kuntoro sampaikan. Tapi kalau melihatnya
itu ini masih kali ini masih lebih baik forecast-nya. Kemudian terus apa yang bisa kita lakukan gitu. Saya mau garis bawahi kata bisa gitu kan. What can we do? Apa yang bisa kita lakukan? Kenapa? Karena kalau apa yang harus kita lakukan itu sudah jelas. Rasanya sudah selesai ya diskusi itu. Kemarin memang sempat perdebatan apakah save lives atau save economy. Tapi setelah beberapa minggu ini akhirnya saya rasa kita semua harusnya sudah yakin bahwa save lives itu first gitu kan. Karena dengan save life itu kita save ekonomi. Dan sudah banyak yang akhirnya berubah pandangannya. Awalnya misalnya kayak yang di UK itu kan awalnya masih santai-santai, akhirnya juga lockdown juga gitu kan. Jadi government dimanapun memilih jalan itu lockdown. Kemudian kalau dari sisi apa medisnya ya ada istilah itu kan, kita test, kita trace, dan kita treat gitu. Kalau dari sisi ekonomi, karena ini sifatnya mendahulukan lives, ya ekonomi itu ada di nomor 2 di belakang. Yang perlu dilakukan kita selamatkan mereka yang paling rentan. Gitu. Jadi topiknya sekarang sudah bukan bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana meningkatkan, bukan. Kita survive dulu gitu. Dan dalam survival itu siapa yang paling sulit, yang paling kesulitan. Ibaratnya gini, kita kalau di tenggelam gitu kan di laut, nah mana nih yang kira-kira akan tenggelam duluan, yang paling lemah, yang sudah megap-megap gitu. Kalau yang masih kuat ya semoga masih bisa bertahan gitu. Nah, jadi balik lagi kata kunci adalah what can we do? Seberapa apa yang bisa kita lakukan? Seberapa kuat kita sebenarnya? Pada akhirnya semua pandangan mata, semua tangan tertuju ke pemerintah gitu kan. Maka kita lihat pemerintah kita ini di gambar kiri ini dapat sumbernya dari Kementerian Keuangan sendiri. Kita lihat kemampuan fiskal, kemampuan ekonomi negara dalam kondisi survival. Pendapatan negara diperkirakan turun, belanja negara diperkirakan naik, sehingga defisitnya melebar. Yang dalam kondisi normal saja sudah defisit, itu yang warna merah sekitar 1,76% PDB. Itu diperkirakan akan tembus dari 3% yang selama ini menjadi batasan ya, menjadi limit, tembus menjadi 5%, sehingga ini diperlukan terobosan Perpu itu ya untuk membuat kondisi ini menjadi legal gitu. Nah, di sisi lain ini di gambar yang kanan ini rating agency S&P itu sudah mulai melototin ini kan. Sudah siap-siap mendowngrade mungkin mereka. Mendowngrade investment grade surat utang pemerintah kita yang kalau boleh saya ingatkan sejak tahun 9798 itu kan kita di downgrade ya surat rating kita itu, dan kita perlu belasan tahun. Baru 2017 2016 lah kita bisa kembali mendapatkan mahkota itu ya, yang kalau bagi setiap pemerintah itu adalah suatu indikator penting bisa mengutang itu. Nah, ini sudah diplototan ini, mungkin bentar lagi bisa-bisa kita downgrade. Jadi saya baru baca beberapa hari lalu ada artikel yang bagaimana pemerintah Indonesia itu walk in a thin line gitu kan antara default dan downgrade. Jadi pilihan pemerintah memang tidak banyak gitu. Bahkan untuk membiayai defisit ini pun pemerintah mungkin harus minta tolong kepada bank sentral. Ini yang kemudian kita baca di media saat ini menjadi kontroversi, apa yang disebut sebagai cetak uang gitu kan. Jadi kalau saya balik lagi tadi, sekedar untuk memenuhi defisit yang sebelah kanan ini, pemerintah masih berharap kepada kemampuan bank sentral. Nah, yang diharapkan itu adalah bank sentral turut membeli SBN, turut membeli surat utangnya pemerintah. Bagaimana teknisnya, ini mungkin bahasan untuk lain waktu, tapi kurang lebih begini. Dalam kondisi krisis ini adalah neraca Bank Sentral Amerika. Waktu mereka krisis tahun 2009, yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika adalah membeli surat utang baik pemerintah maupun korporasi, sehingga balance sheet-nya itu menggelembung. Ini dari sisi aset.
Kalau belajar accounting kan ada sisi aset, ada sisi liabilities. Nah, di sisi liabilities-nya itu jumlah uang beredarnya yang meningkat. Itulah kenapa risiko dari penggelembungan raca bank sentral itu adalah inflasi. Karena jumlah uang beredar akan bertambah seperti halnya sisi aset ini bertambah. Tapi ketika katakanlah krisis ini sudah berlalu seperti yang dihadapi oleh Amerika waktu itu, kemudian yang menggelembung ini bisa dikempeskan lagi gitu dengan cara dijual gitu, dengan cara dijual asetnya ini sehingga risiko inflasi turun atau bahkan bisa hilang karena tidak perlu menjadi inflasi. Ketika sudah tidak dibutuhkan bisa dijual. Ini yang digarisbawahi oleh Bank Indonesia ketika dalam kontroversi cetak uang bahwa oke, kalaupun bank sentral itu membeli surat utangnya pemerintah, tapi surat utangnya harus yang marketable, harus yang tradable, sehingga ketika semua ini berlalu nanti bisa dijual kembali. Ini bedanya dengan ketika BLBI tahun 9798. Surat utangnya pemerintah tidak marketable, tidak tradable, sehingga tidak bisa dikempeskan. Jumlah uang beredarnya tidak bisa dikendalikan kembali ke normal. Oke, itu pertanyaan kedua tentang apa yang bisa kita lakukan. Apakah cukup ini defisitnya pemerintah ini untuk membiayai atau menyelamatkan mereka yang terdampak? Itu selalu menjadi perdebatan ya. Karena cukup itu soal rasa, soal sangat relatif. Apalagi kalau kita menunjuk contoh negara-negara yang maju seperti kayak Singapura. Ada teman saya pengusaha di Singapura, orang Indonesia, buka restoran gitu kan. Itu dia dapat subsidi. Jadi untuk menggaji karyawannya 50% disubsidi langsung dari pemerintah. Bahkan sewa gedungnya di mall itu pun disubsidi selama beberapa bulan ke depan. Jadi sampai sejauh itu dan secepat itu. Di Jerman pun saya dengar misalnya dalam 2 hari saja karyawan yang dirumahkan tuh sudah terima uang subsidi. Sementara di kita mungkin masih berdebat tentang data penerima bantuan sosial yang tepat, misalnya hal seperti itu. Jadi masih banyak PR kita. Apakah ini cukup atau enggak untuk mengatasi kondisi krisis. Porsi terakhir dari slide saya ini adalah karena kita mencoba mencari tadi ya opportunities dan Profesor Guntoro juga sudah memberikan beberapa contoh, mestinya ada dong 1-2 hal yang kita pelajari dari kejadian ini. Ini mungkin sesuatu yang terjadi sekali seumur hidup ya, once in a lifetime. Jadi haruslah kita belajar sesuatu. Gitu. Yang pertama saya mau menggarisbawahi bahwa untuk kesekian kalinya kita harus mengakui bahwa science saves life. Kita sudah pernah mengalami masa-masa sulit dengan polio, TBC, campak, atau SARS misalnya. Akhirnya kan semua itu selesai dengan science. Mungkin kita tidak suka math, fisik, chemistry, tapi sebagai umat manusia kita mestinya harus memberi perhatian lebih kepada sains, hard science seperti ini. Sains itu adalah profesi yang mulia. Mungkin setelah kejadian ini banyak negara yang memberi perhatian lebih. Di Indonesia saya tidak yakin karena ini ada persoalan insentif di sana gitu ya. Pekerjaan di sains itu tidak berhasil menarik the best talent. Mungkin contoh saya sendiri, saya belajar teknik tapi akhirnya kerjanya di bank karena that's where the money is. Tapi ini suatu hal yang perlu kita pikirkan sebagai bangsa, sebagai kumpulan orang yang ingin maju. Pelajaran yang kedua, ini terinspirasi dulu saya konsultan risk management. Kalau yang mengemari buku risk management, misalnya dari ini bukunya Black Swan itu akan ingat ini. Jadi Black Swan itu analoginya begini. Kita kan sering melihat angsa ya, swan, tapi lebih sering itu angsanya warnanya putih gitu. Tapi ada sekali waktu gitu, mungkin sekali dalam 100 kali lihat angsa itu ada angsa yang hitam. Jadi Black Swan itu adalah analogi bagaimana ada suatu kejadian yang probability of occurring-nya itu rendah. Mungkin 1/100, 1/1000 jarang. Tapi sekalinya dia jadi, itu dampaknya besar. Sekalinya dia muncul itu material gitu. Jadi kalau bicara statistik itu ini long tail gitu kan. Jadi 95% probability lewat, tapi itu kecil sekali kejadian tapi bisa ada. Nah ini adalah masa-masa
kita mengalami black swan itu. Jadi kita sebagai personal, kita sebagai keluarga, kita sebagai perusahaan, cobalah kita revisi, kita lihat lagi risk management kita gitu. Selama ini kita menganggap risiko-risiko itu apa? Misalnya risiko inflasi, risiko hujan, risiko banjir. Mungkin kita harus tambah ini. Kita harus sadar bahwa ada namanya risiko epidemi dan itu dampaknya bisa besar. Dalam rumah tangga pun kita mungkin kan punya investasi ya, investasi tanah atau deposito atau apa. Mungkin kita harus berpikir ulang juga gitu bahwa ada loh risiko-risiko yang luar biasa yang mungkin selama ini belum kita pertimbangkan. Jadi moral of the story-nya adalah persiapkan worst case dan what is worst case gitu kan. How worst is worst itu perlu kita redefinisi. Pelajaran yang terakhir bahwa tadi sudah bagus sekali Pak Profesor Kuntoro sampaikan, kita harus selalu berpikir ya apa yang bisa kita perbaiki dari bisnis ini. Mungkin kalau kita sekarang sudah punya bisnis, kita jadi pemimpin, atau kalaupun kita masih jadi karyawan, kita bisa mengusulkan kepada pimpinan kita. Ini adalah kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Kalau dalam kondisi normal, mendorong orang melakukan perubahan itu sulit, karena mereka akan bertanya, kita baik-baik saja kok, kenapa kita harus berubah gitu. Tapi ini adalah kesempatan untuk melakukan, tidak akan ada yang bertanya. Karena memang ini masa kita mengalami kesulitan, inilah saat kita harus berubah. Katanya krisis itu adalah opportunity not to go waste gitu. Jadi coba pikirkan di perusahaan masing-masing, di bisnis masing-masing, apa yang bisa kita ubah, apa yang bisa kita perbaiki. Soal terakhir, mungkin memang tidak semua bisa kita rubah, tapi dalam degree tertentu bisa kita. Ini contoh paling gampang adalah kita balik ke definisi aja market itu kan. Market itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah sekarang dengan lockdown, dengan PSBB, market ini kan tidak boleh ada gitu kan. Tidak boleh ketemu secara fisik. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita pindahkan ke online, tapi bisnis kita apa dulu gitu. Makanya ada semacam kontinum di sini. Ada bisnis yang mendapatkan keuntungan dari PSBB ini karena memang sifatnya sudah online, kayak e-commerce, kayak telco gitu kan. Tapi ada yang sulit kayak hotel atau turisme, ini kan bisnis yang membutuhkan market, membutuhkan interaksi secara fisik. Atau gampangnya ini lah industri potong rambut gitu. Nah, barber itu bagaimana cara kita online kan gitu kan. Jadi moral of the story-nya adalah coba tadi kita lihat bisnis kita masing-masing dan kita tanya apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita lakukan dari belajar dari kondisi. Mungkin itu singkat dari saya. Kembalikan ke moderator. Apakah boleh? Terima kasih kepada ya? Soy ya. Untuk Mas Nurholiso Aman ini kita simpan dulu pertanyaannya untuk sesi ini. Kemudian juga kami informasikan kepada yang sudah bertanya ke Pak Kuntoro tadi, karena waktu belum sempat saya bacakan, insya Allah kita akan kirimkan secara tertulis barangkali ke Pak Kuntoro ya Pak ya. Jadi mungkin jawabannya sekaligus ini nanti kita akan tidak lanjuti karena waktu. Baik, sekarang sudah menunjukkan 16.37, tanpa berpanjang lebar, ini kami persilakan kepada Mas Indrasto Budi Santoso. Ini adalah seorang entrepreneur, angkatan di bawah saya, dan saya lumayan kenyang lah untuk mengospek dia gitu, mengospek dia waktu itu. Jadi pantaslah kalau sekarang jadi entrepreneur ya. Beliau adalah founder dan CEO Jojonomic ya. Bagaimana kisah dalam beliau merintis usaha dan terutama di saat pandemik kali ini, kita dengarkan langsung dari beliau. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera, salam hormat buat Pak Kuntoro dan Pak Made. Dan terima kasih lagi kesempatannya. Mungkin saya ya jauh lah sama Mas Nurkolis gitu, saya nggak, kalau dari sisi teori agak jauh, karena saya mau sharing pengalaman aja.
Jadi nggak ada maksud untuk menggurui atau berjualan di sini. Cuman kira-kira sharing pengalaman aja, karena judul webinarnya pas saya diminta sharing adalah memanfaatkan peluang di saat krisis. Kalau saya pertama-tama itu apapun yang terjadi, pertama disyukuri. Karena ya kalau saya coba lihat dari sisi besarnya, apa yang terjadi ini emang sebenarnya sudah digariskan yang terbaik terjadi. Karena emang bumi ini perlu istirahat. Jadi emang binatang-binatang tuh perlu kasih kesempatan, polusi emang perlu diturunkan, manusia tuh sekali-sekali suruh introspeksi diri gitu. Jadi suruh diem, nggak usah kemana-mana, nggak usah nonton bioskop, kamu tenang, kamu leremkan dirimu di dalam hati. Jadi krisis ini tadi bener banget sih yang diutarakan oleh Mas Nurkolis, diutarakan sama Pak Kuntoro, krisis itu sebenarnya opportunity, asal kita jeli. Dan kalau yang saya lihat itu, ya alhamdulillah juga kalau kita lihatnya pas, itu yang terjadi adalah opportunity. Mulai dari perubahan perilaku orang. Sekarang work from anywhere, kalau istilah saya bukan work from home. Tadi pagi CEO-nya Twitter udah announce bahwa semua karyawan Twitter akan work from home permanently. Jadi selamanya akan work from home. Dan kalau menurut saya, ya masuk akal. Karena kalau yang di Jojonomics sendiri, kita tuh visi kita yang kita jadi tagline Jojonomics selalu adalah the future of work. Jadi kita pengen bawa cara kerja masa depan ke masa yang sekarang. Dan kita dari dulu, saya terutama, udah punya greget bahwa sebenarnya orang tuh kalau bener sistemnya, caranya bener, itu nggak perlu ke kantor. Dan kerja itu unbounded by time and space. Jadi nggak perlu lagi yaitu jam kerja, nggak perlu lagi tempat kerja. Dan insya Allah ini hampir nih, kira-kira udah 80-90% kita di Jojonomics udah mau announce kita akan work from anywhere permanently. Jadi di Jojonomics kita mau bikin selamanya work from anywhere. Kenapa? Karena kita lihat dan kita ukur dan kita jalankan, ternyata sistem kita bisa lebih efisien loh dengan kerja dari mana aja. Saya bisa meeting tuh lebih banyak dalam sehari, dan saya bisa berhubungan dengan tim-tim saya lebih intens, dan kita bisa memantau kerjaan semua juga lebih intens. Jadi ya benar sekali tadi yang diutarakan oleh Pak Kuntoro. Ini we need to be prepared for the new normal. Karena yang sekarang kita lihat ini dan yang akan selamanya terjadi itu the new normal. Yes, mungkin setelah pandeminya berakhir ada orang akan kembali lagi ke kantor. Tapi saya jamin 100%, nggak 100% itu balik ke kantor. Ada yang merasa lebih efektif kerja dari rumah. Jadi dengan semangat untuk sharing deck, karena saya diminta untuk sharing deck, biarpun sebenarnya nggak prepare amat, saya mau sharing deck. Ini, oke. Ini yang kita sadari di Jojonomics dan yang ingin kita wujudkan, dan ini adalah interpretasi apa sih the future of work gitu. Jadi kalau itu ada piramid di tengah, itu definisi saya untuk work consciousness, kesadaran kerja. Jadi mulai dari yang kerja yang dasar, yang orang kerja hanya apa yang disuruh.
Itu yang dasar. Dan dia berarti kerja to survive and to feel safe. Ciri-ciri utamanya juga kerja yang kayak gitu pasti terbatasi oleh waktu dan tempat. Tapi selamanya akan tetap ada kerjaan seperti itu. Kayak pekerjaan kasar, pekerjaan yang butuh tenaga, itu pasti akan dibutuhkan selalu. Tetapi makin ke sini, the future of work akan makin banyak orang kerja itu levelnya naik. Dan sebenar-benarnya dengan adanya kejadian ini mengakselerasi semua orang untuk meningkatkan kesadaran kerjanya. Naik ke level 3. Dari level 2 yang cuman sekedar memenuhi job description-nya, sampai kita semua pengennya, semua orang tuh di level 3, orang tuh kerja yang passionate, orang kerja untuk self-aktualisasi, dan kata ciri-ciri yang semua CEO, semua owner, semua manager, semua presidir pengen anak buahnya lakukan adalah anak buahnya merasakan, semua tim merasakan bahwa the company success is my success. Jadi benar-benar ada di situ. Dan kalau orang udah sampai di situ, itu kerja itu nggak terrestrict oleh waktu dan tempat. Nah, related tadi yang kita lakukan di Jojonomic dengan kita melihat krisis ini, dan sekali lagi krisis itu kita selalu melihatnya dari dua sisi, atau satu sisi malah kita selalu lihatnya dari sisi opportunity aja. Karena sekedar anekdot, dari dulu tiap kali saya diminta untuk jadi pembicara, saya selalu bicara betapa beruntungnya kita di Indonesia untuk semua orang yang pengen jadi entrepreneur. Kenapa? Karena di Indonesia tuh banyak masalah. Kalau banyak masalah, berarti banyak peluang. Kalau kita hidup di negara lain yang masalahnya udah solve semua, mungkin peluang untuk berusaha jadi entrepreneur-nya berkurang. Tapi sekali lagi kita beruntung. Karena beruntungnya double nih. Udah kita hidup di Indonesia yang banyak masalah. Beruntung kedua terjadi pandemi ini. Kalau kita lihat dari sisi yang positif sekali lagi. Jadi kita syukuri. Dan yang terjadi di Jojonomic itu sekali lagi bukan bermaksud jualan. Kita itu start dari aplikasi buat emang kita serve buat bisnis untuk expense management, untuk traveling management, sama untuk timesheet. Tapi dengan krisis ini berarti semua yang related dengan travel management itu sepertinya freezing. Cuman yang kita lihat orang itu banyak kebutuhan untuk work from anywhere, which is itu bisa memastikan bahwa semuanya itu jalan dengan baik dengan satu sistem yang bisa menginformasikan bahwa semuanya jalan dengan baik. Jadi sistem-sistem yang kita punya di Jojonomic kita paketkan sedemikian rupa dengan tadi Pak Kuntoro juga udah sempat menyinggung budget R&D kan terbatas, cuman ternyata produk-produk yang kita miliki itu sudah bisa loh untuk menjawab pertama kebutuhan kita sendiri. Jadi kita bisa kerja lebih efisien, dan kenapa yang kita lakukan ini nggak kita jual juga ke klien-klien kita sehingga semua klien-klien kita akan kerja lebih efisien lagi. Gitu. Jadi kita membuat suatu paket, which is sebenarnya produk-produk kita sendiri, tapi kita paketkan untuk menjawab kebutuhan banyak bisnis di luar. Kita sebutnya officeless operating system. Jadi orang kerja itu officeless. Kalau yang sering berkecimpung dengan dunia IT itu tahun-tahun lalu sering ada kata serverless. Nah, sekarang kita pengen menggaungkan kata-kata officeless karena office itu ya udah nggak penting lagi menurut kita. Gitu. Jadi itu sedikit sharing aja gimana kita
memanfaatkan apa yang terjadi ini, krisis ini sebagai peluang. Dan kalau terakhir dari saya, ya sebenarnya baik buruk, positif negatif itu semua tergantung dari sudut pandang kita. Jadi kalau kita mandangnya dari sisi positif, itu segala macam kejadian dan makin cepat kejadian terjadi, makin besar peluang yang ada. Makin besar perubahan yang terjadi, makin tinggi fluktuasi yang terjadi, itu kalau kita manfaatkannya dengan baik, itu dan kita positif, itu makin besar yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama, membantu negeri kita, dan membantu bumi tercinta ini. Mungkin sekian aja sharing-sharing singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada moderator. Halo, Mas Andi. Mas Andi, halo. Sepertinya ada masalah teknis nih dengan Mas Andi berkaitan dengan sinyal sepertinya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Mas Ato, karena waktu cukup terbatas, ada mungkin beberapa pertanyaan yang disampaikan. Kita simak terlebih dahulu, nanti kita akan kontak langsung ya, Mas Asto juga nanti Pak Kuntoronya, terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Langsung saja, kita akan masuk ke sesi sharing akhir yang akan disampaikan oleh Mas Jaka tentunya ya. Mas Jaka Wiradi Surya. Beliau adalah pendiri, co-founder dari kitabisa.com. Dengar begitu luar biasa pencapaian yang telah diraih, dan kita bisa lihat banyak di artikel bagaimana performa organisasi yang luar biasa ini bisa memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa ini. Tidak berpanjang lebar, langsung saja Mas Jaka untuk dapat sharing berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan pada masa pandemi ini. Dipersilahkan, Mas Jaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Hilman untuk pengantarnya. Namun sedikit saya koreksi, saya bukan co-foundernya. Cuma ya memang di sini saya bantu-bantu rekan saya sebagai co-founder Al-Fatih Timur. Yang kebetulan sayangnya bukan alma mater kita, alma mater sebelah. Cuma ya, Prof. Kuntoro, Pak Made, terima kasih banyak atas waktunya. Saya senang bertemu dengan bapak-bapak semua di sini, dan apalagi satu panggung bersama Mas Asto, Bang Choi. Di sini saya sadar waktu sangat singkat. Di sini saya akan langsung aja share terkait dengan bagaimana pembelajaran yang kami jalankan di Kitabisa mungkin bisa menjadi hal yang bisa bermanfaat. Saya langsung singkat saja. Jadi tadi Bang Choi sudah memaparkan secara makro, terus kemudian dari sisi bagaimana behavior itu pada akhirnya kita banyak berubah secara pola kerja. Di sini saya akan coba sedikit share mengenai bagaimana krisis dari COVID ini sendiri pada akhirnya menjadi suatu hal yang bagi kami sendiri di Kitabisa sebagai platform social crowdfunding yang sifatnya pengumpulan dana masyarakat, itu pada akhirnya menjadi suatu platform yang tentunya as a blessing in disguise, kita mampu untuk bisa terus tumbuh sambil terus membantu masyarakat. Dari tadi Pak Kuntoro sempat menyampaikan bahwa ini adalah suatu kesempatan di mana suatu usaha ini adalah di mana usaha ini akan bisa jadi tumbuh atau mati sekalipun. Nah, di sini kami sangat melihat COVID-19 ini adalah playground di mana new normal ini kita bisa lihat dari behavior masyarakat yang tentunya sudah banyak bergeser, sudah banyak berubah. Di mana kita bicara new normal, nah kontribusi dari bagaimana kita bisa sebagai platform inilah yang saya akan coba sharing sedikit. Di sini sebagai sebuah platform crowdfunding, di sini kita mencoba untuk melihat bagaimana kebutuhan masyarakat yang sifatnya tentunya dengan perubahan dari perilaku banyak pada perubahan dari sisi turunnya tingkat pekerjaan, terus kemudian kebutuhan akan bahan-bahan pokok. Belum lagi kita bicara dari kebutuhan yang sifatnya dari ke arah kebutuhan medikal. Nah, di sini kebutuhan-kebutuhan akan medis, sembako yang tentunya muncul dari
ketidaksiapan infrastruktur baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi bagaimana industri secara mikro menghadapi perubahan dari sisi new normal ini. Disinilah bagaimana kita melihat behavior masyarakat yang ingin membantu dicoba untuk digalang secara mudah melalui platform online ini, di mana kontribusi melalui Kita Bisa ini adalah sebagai salah satu caranya. Nah, di sini seperti contoh yang terlihat di layar, bukan hanya masyarakat secara umum yang mencoba untuk menggalang dana, namun ITB pun, kita di sini bicara sebagai komunitas, sebagai satu alma mater, terlihat bahwa masyarakat yang ingin mendukung akan adanya bagaimana ITB itu sendiri berkontribusi, platform Kita Bisa menjadi salah satu tempat yang pada akhirnya mendukung masyarakat untuk bisa berkontribusi. Di sini kita lihat Salam Ganesha sebagai salah satu platformnya untuk sebagai salah satu penggalang dana untuk membantu masyarakat. Salah satu bantuan yang diberikan seperti misalnya ventilator yang dibuat oleh alma mater kita sendiri, yang digalang dananya tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk dicari oleh setiap rumah sakit untuk langsung berkontribusi. Nah, di sini sebagai salah satu cara di mana ITB pun berkontribusi langsung di platform Kita Bisa sebagai cara mereka untuk mendapatkan dana untuk membantu masyarakat. Nah, dampak terhadap masyarakat itu sendiri, di sini penekanan yang bisa saya angkat sebagai contoh, seperti kita lihat sangat banyak masyarakat yang profesinya dalam hal ini seperti pengemudi, baik itu ojek online, 2 roda, 4 roda, atau misalnya Bluebird, mereka dalam kesehariannya turun secara mikro ya, kita lihat pendapatan mereka bisa berkurang hingga 70%. Ojek 2 roda itu masih agak sedikit terbantu dengan behavior saat ini, seperti tadi Pak Kuntoro sampaikan, masyarakat behavior udah bergeser yang pada akhirnya mereka juga mengorder makanan dari rumah misalnya, itu sebagai perubahan behavior yang secara order 2 kali lipat hingga 3 kali lipat dari biasanya. Namun, secara impact terhadap mereka sebagai masyarakat yang profesinya terimbas, ini yang pada akhirnya menggerakkan banyak masyarakat untuk membantu, di mana bicara secara opportunity, ini adalah bagaimana masyarakat-masyarakat seperti Pak Renald Kasali maupun Gojek sebagai organisasi, itu mencoba untuk melihat ini peluang bagaimana kita bisa untuk berkontribusi terhadap masyarakat yang saat ini secara impact belum terbantu oleh infrastruktur yang tentunya dengan new normal ini sudah berubah dan tidak bisa dianggap sebagai hal-hal yang normal lagi. Nah, dalam hal bagaimana kita berkontribusi, ada sedikit pergeseran yang pada akhirnya walaupun sebelum COVID ini masuk, kita bisa sudah bergerak di bidang penggalangan dana sosial, yang tentunya secara pertumbuhan bisa dikatakan cukup baik dari periode ke periodenya. Namun dalam hal ini kita bicara soal bagaimana masyarakat yang saat ini peduli, terutama mereka-mereka yang saat ini merasa memiliki power of influence terhadap masyarakat, dan mereka pun secara individu memiliki suatu kepedulian, secara penyesuaian dari strategi bisnis ini yang pada akhirnya menjadi hal yang kami letakkan sebagai penyesuaian dari sisi strategi bisnis. Ini sebagai salah satu angka yang bisa sedikit kami share, di mana dari sekitar 120 miliar yang terkumpul di 1 bulan pertama periode COVID, sekitar 3-4 kali lipat dari apa yang selama ini sudah terkumpul, sekitar 40%-an itu datang dari individu-individu seperti yang nama-namanya terlihat di sini. Ini adalah satu hal yang mungkin ada nama yang teman-teman kenal, Bapak dan Ibu kenal, ada yang nama-nama relatif baru, namun mereka-mereka ini adalah influencer yang memiliki kepedulian, yang sebelumnya mungkin tidak memiliki suatu intensi untuk mereka membantu masyarakat. Namun karena kita bicara situasi yang tentunya berbeda dari situasi sebelum COVID dan mereka merasa ingin berkontribusi, di sini kami melihat ini adalah peluang untuk kita bisa berkontribusi lebih banyak dan sedikit memberikan push terhadap orang-orang yang memang sebagai contoh Dr. Tirta sebagai seorang dokter yang memiliki suatu tentunya sebagai profesi seorang dokter tapi memiliki intensi untuk membantu masyarakat, pada akhirnya dia menjadi influencer yang
bergerak membantu masyarakat, dalam hal ini membantu support APD maupun sembako melalui platform. Dan tentunya beberapa contoh lain, seperti teman-teman bisa lihat, kalau pernah nonton Najwa Shihab membuat konser di rumah aja, di mana saat itu bahkan hingga Pak JK pun turun tangan untuk memberikan suatu bantuan atau dukungan moral dan juga mengajak masyarakat untuk berkontribusi. Ini adalah suatu bentuk penyesuaian dari bagaimana kita melihat adanya peluang dalam krisis ketika masyarakat butuh banyak bantuan. Nah, di sini kita melihat peluang-peluang dengan memanfaatkan kepedulian masyarakat dengan keadaan platform yang memang sudah berjalan seperti selama ini, dan ini adalah suatu opportunity yang pada akhirnya kami ambil untuk menjadi suatu langkah untuk mensupport masyarakat secara langsung dari kepedulian orang-orang yang namanya tersebut di sini. Ini sedikit data, saya pikir nggak terlalu relevan untuk sekarang. Namun untuk mempersingkat waktu, karena kita bicara soal essential key takeaways, di mana hal-hal yang bisa dikatakan apa yang kami pelajari dalam hal bagaimana memanfaatkan peluang setelah beroperasi secara penuh, bisa dikatakan penuh 2 bulan work from home, terlepas dari mungkin ada beberapa tim kami dalam hal ini mungkin yang bergerak di bidang operasional, yang tentunya tetap perlu berada di lapangan dengan standar-standar social distancing yang dipastikan baik. Namun pertama di sini kami melihat bahwa sebagai platform yang sifatnya memang dari awal memiliki intensi untuk membangun keterhubungan antara masyarakat yang punya niat baik untuk memberi, dengan kami memberikan penekanan terhadap fokus tersebut, dan pada akhirnya secara core competence itu kami terus bangun dari sisi platform, dari sisi bagaimana membangun hubungan terhadap influencer-influencer untuk bisa mencari penggalangan dana lebih banyak untuk membantu masyarakat, dan itu pada akhirnya menjadi suatu hal yang bagi kami, seperti tadi Pak Kuntoro sampaikan, bukan suatu inovasi, namun penekanan terhadap fundamental yang pada akhirnya membantu kami tidak hanya survive, namun juga bisa bertahan di kompetisi, bahkan menang di kompetisi relatif terhadap beberapa platform serupa. Nah, ini yang pertama, di mana tentunya kita tidak terlalu banyak berpikir mengenai inovasi-inovasi yang fancy atau hal-hal yang di luar dari apa yang kita lihat depan mata bisa kita bantu terhadap masyarakat. Tapi di sini kami tetap fokus ke apa yang kita lihat, apa yang bisa dibantu, dan kembali ke misi di mana kita ingin channeling orang-orang baik yang selama ini sudah berdonasi, dan we push them to contribute further dalam bentuk seperti semacam subsidi silang untuk mereka yang membutuhkan. Yang kedua di sini tentunya sekali lagi sama juga seperti yang sebelumnya, nothing really fancy. It's more about focusing on fundamental of operational excellence. Karena dengan volume yang tentunya bantuan orang yang biasanya setiap bulannya sekitar 200 ribuan, 300 ribuan orang berdonasi, sekarang hingga 600-700 ribuan orang berdonasi, terus kemudian juga demand dari rumah sakit, tentunya kita bicara COVID seperti ini, kebutuhan akan APD, hazmat suit, goggle, itu adalah hal yang tentunya sangat dibutuhkan, di mana tentunya dengan kebutuhan yang sangat tinggi, apabila tidak didukung dengan operasional secara logistik, secara proses pengiriman dan pencairan dana yang baik, ini tentunya akan membuat dari sisi akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bagaimana masyarakat ini sendiri sudah mempercayakan dananya akan bisa kompromis. Dalam hal ini memang kami pikir ini adalah hal-hal kecil yang kami pikir walaupun secara konsep terlihat sederhana, namun kami percaya adalah hal yang penting untuk bisa membuat kita bisa ini tidak hanya survive, namun bahkan thriving dan bisa berkontribusi dan sustain ke depannya secara sustainable. Ini sebagai salah satu contoh di mana kami mencoba untuk memastikan setiap pengiriman-pengiriman barang, setiap operasional dalam mengedepankan akuntabilitas dari bantuan yang diberikan kepada dari masyarakat kepada mereka yang membutuhkan, itu bisa dikatakan sangat tepat sasaran, adalah dengan memastikan kami memiliki mitra-mitra baik dari sisi relawan di setiap daerah maupun partner rumah sakit sebagai beneficiary untuk memastikan bahwa mereka yang membutuhkan benar-benar bisa mendapatkan. Di sini saya mungkin menekankan kenapa sih yang dibantu rumah sakit, bukankah rumah sakit biasanya sudah didukung oleh pemerintah?
Nah, dalam hal ini memang ada permasalahan secara teknis seperti misalnya proses pengadaan dan lain-lain. Namun terlepas dari masalah rumah sakit, yang jadi penekanan di sini adalah kita sadar bahwa yang membutuhkan bantuan itu tidak hanya rumah sakit yang kalau kita bicara rujukan COVID selama ini menjadi mereka yang garda depan, namun seperti kita ketahui masyarakat pulang kampung, masyarakat mudik. Ketika mereka mudik, either mereka punya gejala maupun tidak, namun sudah menunjukkan adanya kebutuhan untuk mereka ke fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP seperti puskesmas. Disitulah di mana kita berpikir secara operational excellence mereka sulit sekali terbantu oleh pemerintah karena memang selama ini tidak ada akses ke mereka, dan oleh karena itu kita pun melihat bahwa fokus terhadap puskesmas pun menjadi hal yang penting dalam hal bagaimana membangun kepercayaan dengan operational excellence ini dibangun menjadi prioritas. Dan tentunya yang terakhir di sini, yang ketiga, bicara soal bagaimana di tengah krisis ini kami mencoba untuk terus bertumbuh, tentunya necessary adjustment, dalam hal ini penyesuaian yang fundamental itu perlu dilakukan. Seperti misalnya sebagai startup yang sedang dalam masa pertumbuhan, tentunya kita punya perencanaan-perencanaan yang sifatnya tidak terlalu panjang hingga 1-2 tahun, kita fokus ke 3-6 bulan. 3-6 bulan itu pun dengan proses yang ada sekarang perlu ada penyesuaian. Seperti misalnya selama ini mungkin kami berpikir oke, Ramadan menjadi momentum. Ramadan menjadi momentum itu adalah hal yang mungkin terus kita pegang karena kita bicara behavior dari masyarakat ketika Muslim berdonasi. Namun ternyata COVID ini datang 1 bulan sebelumnya, sehingga penyesuaian tersebut perlu dilakukan secara keorganisasian. Siapa yang pada akhirnya mengerjakan apa, bertanggung jawab terhadap apa, karena memang behavior masyarakat berubah, situasi di lapangan berubah, sehingga penyesuaian terhadap hal-hal seperti ini sangat penting untuk dilakukan, dan itulah yang kami jadikan sebagai cara untuk memastikan organisasi kami tidak hanya surviving, namun juga run faster and sustainable. Termasuk di dalamnya yang mungkin notable, teman-teman mungkin sering bertanya, jadi kalau kita bicara di Kita Bisa, bagaimana kalian bisa bertahan? Apakah dengan duit donasi itu sendiri kita bisa bertahan? Nah, di sini memang Kita Bisa sebagai organisasi yang berada di bawah aturan Kementerian Sosial, berada di bawah aturan pengumpulan uang dan barang, di sini memang ada platform fee yang sifatnya 5%, namun biasanya 0% untuk bencana alam. Yang dalam penyesuaian di masa krisis ini, kami perlu berpikir sustainability ke depan, di mana apabila semua dana yang sifatnya bencana alam ini di 0% kan, ini akan menjadi pertanyaan besar bagaimana kami akan bertahan. Sehingga dalam periode krisis ini, secara policy pun perlu ada penyesuaian yang menjadi strategi untuk kami melihat bagaimana si usaha ini bisa terus bertumbuh dengan bottom line secara keuangan bisa minimal unit operasional positif. Nah, jadi ini adalah 3 hal yang saya rasa bisa share sedikit, di mana pada akhirnya tentunya ini hal-hal yang mungkin saya rasa di luar konteks untuk sekarang. Di sini memang pada akhirnya dengan komitmen inilah kami berpikir kami bisa terus tumbuh, karena kami tidak mau terlalu terfokus terhadap hal-hal yang sifatnya fancy, hal-hal yang sifatnya inovatif, namun dengan fokus terhadap apa yang masyarakat butuhkanlah, kami rasa kami bisa benar-benar memenuhi kebutuhan sehingga tidak hanya masyarakat terbantu, namun usaha yang kami bangun pun bisa terus maju. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih banyak nih Mas Jaka atas sharingnya yang luar biasa dari kitabisa.com ya. Ada beberapa hal yang dilakukan, bagaimana caranya untuk menghadapi ini. Tentunya salah satunya adalah bagaimana caranya menggalang dari salah satunya influencer maupun dari komunitas-komunitas yang ada agar kita bisa membagi kebahagiaan bagi orang lain dalam situasi yang sulit ini. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, karena memang keterbatasan waktu, kalau kita lihat juga dari chat, ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan mohon maaf, tidak bisa semuanya kita bisa di sini. Tentunya nanti akan kita tindak lanjuti, dan harapannya
apa yang kita diskusikan saat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai penutup, terima kasih kepada para narasumber, Profesor Kuntoro, kemudian juga Mas Nur Kholisoh Ibnu Aman, kemudian juga Mas Indrasto, ya, Mas Asto, dan juga selanjutnya Mas Jaka atas sharingnya yang luar biasa. Tentunya ini dapat memberikan insight yang positif bagi kita semua, bagaimana caranya kita dapat bertahan dalam kondisi yang memang kita perlu survive saat ini. Sebagai penutup, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mengikuti webinar kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan materi tentunya yang jauh lebih membangun, jauh lebih positif, dan harapannya kita tetap bisa menjalin kerjasama dan saling silaturahmi. Oke, sekali lagi terima kasih kepada pembicara yang sudah luar biasa memberikan sharingnya. Sampai jumpa di lain waktu, dan rasanya ini tidak untuk yang pertama, tapi juga kita akan melanjutkan di sesi sharing-sharing berikutnya untuk memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa ini. Oke, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan host untuk dapat menutup meetingnya. Silakan Mas Radit untuk closing. Terima kasih semua.